Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah karena atas rahmat, nikmat dan juga karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya ini Mudiatul Afwa dengan NIM 244110405064 dari Prodi PGMI kelas 4 PGMI-B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metodologi studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryanugroho MSI. Baik, langsung saja pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang diberikan, yaitu pembahasan pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan metodologi studi Islam baik secara bahasa maupun istilah. Baik, metodologi studi Islam yaitu adalah ilmu yang mempelajari cara ataupun metode dalam memahami ajaran Islam secara benar. Nah, secara bahasa sendiri, kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti cara ataupun jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan logos berarti ilmu ataupun pengetahuan. Jadi, metodologi ini berarti ilmu yang membahas tentang cara ataupun langkah-langkah untuk memperoleh suatu pengetahuan. Nah, selanjutnya studi Islam sendiri. Studi Islam adalah kajian ataupun proses mempelajari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan secara istilah sendiri, metodologi Islam adalah ilmu yang mempelajari berbagai metode, pendekatan, dan langkah-langkah yang digunakan untuk memahami ajaran Islam secara sistematis, ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, metodologi memiliki peranan yang sangat penting karena membantu seseorang memahami ajaran Islam secara benar sehingga tidak mudah salah dalam menafsirkan Al-Quran maupun hadis. Demikian untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan yang kedua. Islam dibangun atas 5 pondasi yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Jelaskan kelima pondasi tersebut dan apakah seseorang masih dapat dikatakan muslim apabila salah satu pondasi ini tidak terpenuhi. Jawabannya, kelima pondasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat adalah pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga menjadi tiang agama yang harus dijaga oleh setiap muslim. Yang ketiga yaitu puasa.
Puasa Ramadan adalah bentuk ibadah menahan diri dari makan ataupun minum dan segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang keempat yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai syarat tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat ini berfungsi untuk membersihkan harta sekaligus membantu sesama. Yang kelima yaitu haji. Haji adalah ibadah ke Baitullah yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi umat Islam yang memiliki kemampuan fisik, mental, dan juga finansial. Selanjutnya, apakah seseorang masih dapat dikatakan muslim apabila salah satu pondasi tersebut tidak terpenuhi? Nah, jawabannya adalah tergantung pada pondasi yang ditinggalkan. Apabila seseorang tidak memiliki atau mengingkari syahadat, maka ia tidak akan disebut sebagai muslim karena syahadat ini merupakan dasar dari keislaman. Namun, apabila seorang meningkatkan sholat, puasa, dan juga zakat, ataupun berhaji karena malas ataupun masih meyakini bahwa ibadah tersebut merupakan kewajiban, maka menurut mayoritas ulama ini masih berstatus sebagai muslim, tetapi ia telah melakukan dosa besar dan wajib bertaubat. Nah, akan tetapi apabila seseorang mengingkari kewajiban salah satu rukun dari Islam tersebut, padahal kewajiban tersebut ini telah ditetapkan dalam syariat, maka hal tersebut dapat menyebabkan seseorang ini keluar dari Islam. Demikian soal pembahasan nomor 2. Selanjutnya yaitu pembahasan soal yang ketiga. Jelaskan dengan menggunakan dalil nakli dan akli alasan mengapa seseorang ini harus percaya kepada Tuhan ataupun Allah. Jawabannya yaitu percaya kepada Tuhan merupakan dasar utama dalam ajaran Islam. Kepercayaan tersebut ini dapat dijelaskan melalui dalil nakli dan juga akli. Yang pertama yaitu dari dalil nakli. Dalil nakli ini kan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat tersebut ini menjelaskan tentang bagaimana tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dijelaskan bahwa Allah ini adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan juga tidak diperanakan, serta tidak ada manusia atau sesuatu apapun yang setara dengannya. Ayat ini menjadi dasar bahwa Allah ini yang berhak disembah. Baik, selanjutnya yaitu dalil akli, yaitu dalil yang berdasarkan akal ataupun logika. Nah, alam semesta ini begitu luas, teratur, dan memiliki hukum-hukum yang tetap menunjukkan bahwa semua itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Segala sesuatu ini pasti memiliki pencipta. Sebagaimana sebuah rumah pasti memiliki pembangunan dan juga sebuah kendaraan pasti memiliki pembuat. Demikian pula alam semesta pasti memiliki pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, manusia diberikan akal untuk berpikir serta hati nurani untuk mengenal kebenaran. Dengan akal tersebut, manusia dapat menyadari bahwa kehidupan yang begitu teratur dan menunjukkan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta seluruh alam. Oleh karena itu, kepercayaan kepada Tuhan tidak hanya didasarkan pada wahyu, tetapi juga sesuai dengan akal sehat dan juga manusia. Demikian untuk pembahasan nomor 3.
Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa metodologi studi Islam ini merupakan ilmu yang mempelajari metode untuk memahami ajaran Islam secara benar dan juga sistematis. Islam ini dibangun atas 5 dasar fondasi, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Kelimanya ini sebagai fondasi yang menjadi dasar bagi umat muslim menjalankan kehidupannya. Selain itu, kepercayaan kepada Allah juga didasarkan oleh dalil nakli dan juga akli. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan juga teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.